Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Maulana Firmansyah. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Nomor NIM saya 204105020067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. 1. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung. Di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah keliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama yang semuanya terkait dengan masalah uang. Pertama, persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain. Misalnya, rupiah terhadap dolar tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil, karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam bursa valuta asing. Komoditi yang diperdagangkan alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau pinjaman uang. 2. Prinsip kebijakan moneter. Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter atau politik moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan negara. Secara lebih khusus, kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Ekonomi moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. A. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. B. Manusia merupakan pemimpin khalifah di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. C. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas bagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. D. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. E. Kekayaan harus diputar. F. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. G. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. 3. Instrumen moneter Islam. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjadi dan menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, mencipta instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter, pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying-nya mengandung unsur bunga. 4. Kebijakan moneter pada masa Rasulullah. Perekonomian Jazirah Arabia ketika zaman Rasul merupakan ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Perekonomian Arab pada zaman Rasulullah bukan ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.